Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan membahas tentang apa tujuan Tuhan melarang makan binatang haram, atau mungkin salah satunya adalah babi. Nah, kalau kita melihat di dalam Imamat pasal 11 ayat 1-8, itu berbicara seperti ini. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada zaman Nuh sudah ada binatang-binatang yang haram dan halal. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 7 ayat 2 dan juga ayat 8. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Ayat 8, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi ini. Jadi pada zaman Nuh sudah ada pembedaan antara binatang-binatang yang haram dan juga yang halal. Nah, mengapa binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan sendiri dan bahkan setelah penciptaannya dikatakan semuanya itu baik, di Kejadian 1 ayat 21 dan 25 dikatakan semuanya itu baik, tapi tahu-tahu bisa menjadi haram. Nah, seorang teolog bernama Calvin itu menjawab sebetulnya tidak ada binatang yang di dalam atau dari dirinya sendiri itu merupakan binatang yang haram. Binatang itu menjadi haram untuk dimakan atau dijadikan persembahan karena Tuhan yang menyatakannya demikian. Sama seperti mengapa Adam dan Hawa dilarang makan pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, bukan karena pohon itu sendiri haram, tapi karena adanya larangan dari Tuhan. Jadi pelanggaran terhadap peraturan atau larangan Tuhan itu yang menajiskan, bukan binatangnya itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa ada larangan-larangan memakan beberapa binatang itu dan dinyatakan haram? Ada binatang-binatang dilarang dimakan karena binatang-binatang itu tidak sehat untuk dimakan. Mungkin ini yang paling ditekankan, salah satu contohnya adalah babi. Mereka yang menafsirkan seperti ini mengatakan bahwa Tuhan di sini memperhatikan kesehatan mereka, seolah-olah mereka itu sedang menjalankan saran dari seorang dokter. Karena daging yang diizinkan Tuhan untuk dimakan adalah daging yang menyehatkan dan yang paling cocok untuk dimakan. Sedangkan yang dilarang itu biasanya kurang menyehatkan, katanya. Nah, sekalipun alasan ini diberikan eh, oleh sangat banyak penafsir, tapi saya berpendapat bahwa alasan ini sama sekali tidak mungkin benar. Karena kalau memang binatang-binatang ini dilarang dimakan karena bukan merupakan makanan yang sehat, mengapa di dalam perjanjian baru lalu diizinkan? Ya, nah, yang berikutnya, kita tahu ada seorang yang bernama Matthew Henry mengatakan bahwa binatang-binatang yang pada zaman Nuh diizinkan untuk dimakan, sekarang dilarang pada zaman Musa. Mengapa? Alasannya adalah karena Tuhan menghendaki demikian, katanya. Ia melihat sebagai suatu yang baik untuk menguji ketaatan bangsa Israel dalam hal ini, supaya mereka sadar bahwa mereka ada di dalam otoritasnya Allah. Nah, saya bisa menerima alasan ini, dan kalau ditanya, lalu mengapa pada zaman perjanjian baru diizinkan untuk memakan binatang-binatang yang haram itu? Maka jawabnya adalah
Allah punya hak untuk melarang pada saat itu dan mengizinkan pada saat ini. Tapi bagaimanapun ini bukan alasan utama mengapa bangsa Israel dilarang memakan binatang-binatang itu pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi yang paling cocok adalah alasannya mengapa ada larangan-larangan makan beberapa binatang itu dan dinyatakan haram, yaitu untuk membedakan dan memisahkan mereka dari bangsa-bangsa lain. Jadi, untuk membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain, ini merupakan alasan utama mengapa bangsa Israel dilarang untuk memakan binatang-binatang tersebut. Sebetulnya alasan ini ada di dalam Imamat pasal 11, yaitu di dalam ayat 44 sampai 45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu mengutuskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Nah, sebagai catatan bahwa kata kudus itu arti sebenarnya dan yang terutama bukanlah suci, tetapi berbeda dengan atau terpisah dari. Jadi, bangsa Israel harus berbeda dengan bangsa lain, atau bangsa Israel harus terpisah dari bangsa lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan adanya larangan makan binatang-binatang ini, maka sangat sukar bagi bangsa Israel untuk bisa berbaur dengan bangsa-bangsa lain. Yang jelas, tidak dilarang makan binatang-binatang tersebut. Ini bukan hanya menyukakan bangsa Israel untuk berbaur dengan bangsa-bangsa lain, tetapi juga menyukakan mereka untuk menyebar ke negara-negara lain. Karena di sana semua orang memakan binatang-binatang yang bagi mereka dilarang untuk dimakan. Nah, ini juga kenapa bangsa Israel supaya tetap eh, tidak bersatu atau berbaur dengan bangsa lain, Bapak Ibu Saudara. Karena supaya janji dan rencana tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus, melalui bangsa Yahudi dalam kitab suci itu bisa digenapi. Mesias atau Yesus sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa di dalam Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Setelah itu tentang janji Yesus itu diberikan lagi kepada zaman Abraham di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Mesias atau Yesus itu haruslah dari keturunan Daud. Mazmur 110 ayat 1. Maka dari itu bangsa Israel disetting sama Tuhan supaya mereka benar-benar menjaga kehidupan mereka tidak berbaur atau terpisah dari bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan demikian, Tuhan akan mengajarkan umatnya untuk membedakan diri mereka dari orang lain. Tidak hanya dalam ibadah agama mereka, tetapi juga dalam tindakan hidup sehari-hari. Dengan demikian, ia akan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh terhitung di antara bangsa-bangsa. Tampaknya sebelum ini terdapat perbedaan antara orang Ibrani dan bangsa lain dalam hal makanan mereka yang dipertahankan oleh tradisi. Bagi orang Mesir dan mereka tidak mau makan bersama-sama. Itu kita bisa lihat di Kejadian 43 ayat 32 pada waktu Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya. Dan bahkan sebelum air bah ada pembedaan antara binatang yang menjadi haram dan tidak haram. Nah, pembedaan ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dengan banyak contoh agama lainnya di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Namun menurut hukum ini, hal ini dikurangi menjadi suatu kepastian dan diperintahkan untuk tetap dilakukan di antara orang-orang Yahudi. Sehingga dengan memiliki pola makan yang khas bagi diri mereka sendiri, mereka dapat dicegah dari perbincangan yang akrab dengan tetangga-tetangga mereka yang penyembah berhala dan dapat melambangkan Israel rohani milik Allah yang bukan dalam hal-hal kecil ini, tetapi dalam watak roh mereka dan jalan hidup mereka harus diatur oleh singularitas yang sadar dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu semua larangan ini sudah tidak berlaku lagi dalam perjanjian baru. Jelas dalam perjanjian
baru ini, semua larangan untuk memakan binatang-binatang ini sudah tidak berlaku. Dengan demikian juga dengan kenajisan karena bersentuhan dengan bangkai sudah tidak berlaku lagi. Semua ini merupakan ceremonial law atau hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Dan semua ini tidak berlaku lagi sejak kematian Kristus, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Efesus 2 ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa larangan makan binatang-binatang ini sudah ditiadakan dalam perjanjian baru, juga terlihat dari ayat-ayat sebagai berikut. Di dalam Markus 7 ayat 18-19, maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Nah, mengapa larangan ini dihapuskan dalam perjanjian baru? Kalau kita melihat alasan utama dalam pelarangan makan binatang-binatang itu, yaitu memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain, maka jelas bahwa dalam perjanjian baru, hal itu sudah tidak dibutuhkan karena batasan atau tembok pemisah antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain sudah dihancurkan dalam Kristus. Seperti yang ditunjukkan oleh ayat-ayat di bawah ini, Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak dapat mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, karena batasan atau tembok pemisah antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain sudah dihapuskan di dalam Kristus, maka jelas bahwa larangan makan binatang-binatang yang tujuan atau alasan utamanya adalah memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain juga harus dihapuskan. Jadi melalui semuanya ini kita bisa melihat bahwa oleh Kristus kita dibebaskan dari semua ketaatan yang sangat memberatkan ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa dulu pelarangannya adalah supaya bangsa Israel itu terpisah dari bangsa-bangsa lain untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Tapi oleh karena Yesus atau Sang Mesias sudah datang dan mati di kayu salib, dia menghapuskan itu. Dan kita tahu saat ini di dalam perjanjian baru, binatang-binatang yang katanya haram itu, segala sesuatunya menjadi halal oleh karena Yesus sudah mati buat kita semua, Bapak Ibu saya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.